don't have to be great to start, but you have to start to be great. Selamat datang di Jendela Ruang Pikir yang dipersembahkan oleh John Robert Powers Indonesia. Selamat pagi Clickers, kita punya ruang dan kesempatan untuk ngobrol-ngobrol dengan International Director John Robert Powers, ada Ibu Indah Yutomo. Dan tema besar kita hari ini adalah identifikasi masalah. Nah, dalam konteks organisasi modern, identifikasi masalah ini bukan sekedar mencari kelemahan, tapi melainkan membaca peluang untuk tumbuh. Dari sisi HR, kita bisa melihat tantangan dalam rekrutmen dan pelatihan. Nah, dari kacamata SDM, kesejahteraan dan motivasi menjadi kunci. Manajemen menuntut struktur yang adaptif, sementara pengembangan diri menekankan kesadaran kita pada individu dan juga potensinya, lalu keterbatasannya. Nah, untuk itu kita fokus pada tema besar kita, identifikasi masalah bersama Ibu Indah Yutomo. Bu In, selamat pagi. Selamat pagi Mas, selamat pagi pendengar Klik. Apa kabar Ibu? Baik. Oke, syukur. Ini temanya luar biasa, identifikasi masalah. Dan kalau dari kacamata dan bacaan saya, ini sangat erat hubungannya dalam personal pengembangan diri, personal development, kemudian juga bagaimana kita berinteraksi. Nah, sebelum kita masuk ke identifikasi masalah Ibu, saya jadi penasaran, mengapa identifikasi masalah ini menjadi langkah krusial untuk kehidupan sekarang ini, Bu? Ya, karena kan setiap saat hidup itu bermasalah ya. Kalau kita bangun tidur aja buka mata udah masalah yang hadir. Contohnya apa kalau bangun tidur masalah, Bu? Udah langsung pikirannya kan jalan, hatinya jalan, perasaannya jalan. Ingat hal-hal yang belum beres dan segala macam gitu ya. Jadi ya memang hidup itu selalu berdampingan dengan masalah. Hanya apakah pola pikir kita bisa mengelola masalah itu menjadi sesuatu spirit kita, ataukah masalah itu akan membebani hidup kita. Itu tergantung dari pabriknya, yaitu pola pikir kita. Oke. Nah, katakanlah kalau bangun tidur saja sudah menemukan masalah, bagaimana kita bisa menemukan identifikasi atau mungkin memposisikan ini masalah yang harus diselesaikan, ini masalah yang berhubungan dengan ini memprioritize gitu, melakukan prioritas. Bagaimana Ibu? Yang pertama, kita tuh harus berpikir bahwa masalah itu tidak bisa terselesaikan apabila kita hanya ingin menang gitu ya. Menang artinya masalah itu harus kita kelola sesuai kehendak hati kita. Nah itu kan nggak bisa. Kadang-kadang kan kenyataan dan harapan itu tidak seimbang, sehingga itulah yang menyebabkan timbulnya masalah. Tidak ada keseimbangan atau harapan kita tidak sesuai kenyataan. Nah, apakah kita mau mengalah dengan harapan kita sehingga masalah itu bisa selesai, ataukah kita tetap kekeh dengan harapan kita itu? Maka kita akhirnya tidak rasional, tidak bisa melihat keadaan. Banyak hal yang bisa kita contohkan kan. Kalau kita punya masalah, misalnya, tapi saya maunya begini, gitu. Harus. Kata harus itu kan kadang-kadang membuat kita tidak bisa melihat secara rasional, yang ada emosi, gitu. Nah, Ibu kalau dalam konteks pengembangan diri mungkin secara personal ini ya, bagaimana kita bisa melatih katakanlah kesadaran diri supaya kita betul-betul mampu dan fasih atau terampil mengidentifikasi masalah, apakah itu kelemahan, termasuk kita juga tahu potensi diri kita, Ibu. Bagaimana ya? Ya, masalah yang paling berat itu kalau datangnya dari diri sendiri ya, internal. Kalau dari eksternal itu kan kasat mata, lebih mudah gitu ya. Ya bukan mudah bagaimana, tapi lebih gampang. Tapi yang dari dalam ini loh, karena apa? Kadang kan kita sering menipu diri sendiri. Tidak membuka diri, tidak memahami kelemahan kita, maunya yang baik-baiknya aja gitu kan. Tapi kalau kita mau membuka diri, berdialog dengan diri sendiri, maka masalah itu akan teridentifikasi. Jadi jujurlah sama diri sendiri itu paling utama. Kemudian membuka diri kita gitu. Semua masalah itu kita cerna, apakah kita yang salah atau bagaimana. Nah, itu membuka diri itu paling penting. Itu. Dalam konteks membuka diri sekaligus melakukan pencernaan, ini sepertinya saya harus bertanya dulu. Kan terkadang karena masalah itu bermunculan secara terus-menerus, akhirnya terbiasa dan kita merasakan itu bukan masalah sebetulnya dan jadi lewat gitu aja, Bu. Itu blundernya di mana nanti ujung-ujungnya, Bu? Tambah lama
tambah lama kita akan terkucil ya, karena masalah itu kan akan berdampak kepada lingkungan, berdampak kepada orang lain. Oke. Masalah dengan diri sendiri itu problemnya bukan hanya merusak diri sendiri, tapi terekspos sehingga merusak lingkungan gitu. Oke. Misalnya kan kalau kita masalah dengan diri sendiri, tidak mengakui kelemahan-kelemahan kita, kelemahan itu terbawa dalam sosialisasi, sehingga dalam sosialisasi kita akan sering merugikan orang lain. Nah, itu kan berdampak. Akhirnya kita tambah lama tambah tersisih, tambah terkucil, dan selalu menjadi troublemaker di dalam bersosialisasi. Padahal akarnya adalah diri saya sendiri, gitu kan, bukan karena lingkungan. Tapi dia kan kacamatanya selalu menyalahkan lingkungan ini nggak cocok dengan saya, orang ini selalu menekan saya, defense, selalu defense, itu akan membuat kita terus hidup dalam masalah. Yang baru bergabung, kita sedang ngobrol dengan International Director John Robert Powers, Ibu Indayati Utomo, dan tema besar kita adalah identifikasi masalah. Ibu, saya izin, indikator paling apa ya? Indikator paling sering terjadi kita lewat untuk mengidentifikasi masalah itu apa ya, Bu ya? Sorry Mas. Indikator Apa, Mas? atau tanda-tanda apa kita sudah melewatkan, kita sudah gagal mengidentifikasi masalah, Ibu? Indikatornya apa ya? Ya karena kita tidak happy. Orang yang punya masalah, kalau mau jujur, dia itu nggak punya happiness gitu loh. Jadi selalu ya tidur nggak nyenyak, mau nggak mau yang namanya kata hati itu lebih jujur, dan kita melawan terus dengan kata hati, gitu kan. Kita maunya pendapat kita yang secara ini, yang rasional ini lebih harus diterima, sehingga kita nggak punya happiness, tidur nggak bisa nyenyak, kemana-mana nggak nyaman, apa enaknya gitu ya, karena masalah itu belum selesai, gitu kan bertumpuk-tumpuk, karena kita satu belum selesai, cari perkara lagi, karena itu akan kayak efek domino. Pertama karena diri kita, lama-lama misalnya kita bekerja di lingkungan kita kerja, lama-lama dengan bos, lama-lama dengan klien, terus itu akan menjadi multiply. Jadi yang harus beres kan kita sendiri gitu. Oke. Lalu kalau kita dalam skala perusahaan atau organisasi, Ibu, tentu saja ada orang yang punya tugas atau mungkin juga punya kepentingan untuk mengidentifikasi ada sosok-sosok tertentu yang bisa dan berpotensi jadi masalah. Bagaimana pihak HR atau tim personalia atau tim Human Resource Development yang bisa mengenali kesenjangan masalah ini, Ibu? Seperti ya pasti harusnya motret orang kan? HR itu harus berpikir bahwa hire and solver, bukan fire. Ya, karena sebetulnya tugas dia itu adalah building SDM, building human resource-nya. Kalau orang sudah bagus diterima, tapi environment-nya tidak bagus, juga akan jadi jelek orang ini kan, jadi tidak nyaman. Tapi orang jelek itu environment-nya juga bagus, maka orang ini juga akan terkontaminasi jadi bagus. Nah, itulah peran HR. Bagaimana saat dia hire, dia tahu latar belakang orang ini, mengidentifikasi latar belakangnya dan sebagainya. Memang kalau masa lalu itu akan menggambarkan masa sekarang dan akan datang. Nah, bagaimana kita meminimizing? Apakah orang ini ketika kita interview dia tahu weaknesses-nya, tapi dia akan bisa mengubah weaknesses itu menjadi opportunity dia di tempat ini. Nah, ini dia tinggal coach. Nah, HR itu harus jadi mentor. Jadi HR itu bukan hanya tugasnya payroll dan fire. Ya kan, kalau fire itu gampang ya, tapi sekarang membuat besi menjadi pedang itu susah. Itu. Nah, itu perlu effort. Itulah tugas HR yang hakiki. Bisa Ibu berikan contoh peran coaching atau mentoring dalam membantu proses identifikasi masalah ini, Bu? Sebetulnya kalau coaching itu ya orangnya sudah memang punya kapasitas tertentu, tinggal kita guide, disesuaikan gitu ya. Kalau mentor itu sebetulnya parenting. Jadi diamati gitu kan, diluruskan, dan ini mulai digali bagaimana, apa sih kenapa dia masih punya
bayangan masa lalu, tidak berdamai dengan dirinya, apakah dia ingin melihat future tentang dirinya, dia harus gambarkan. Sebetulnya kamu punya ini loh, gitu kan. Jadi sebetulnya tidak selalu orang yang kelihatan bagus itu akan bagus juga nantinya. Misalnya ya, orang ini disiplin loh, sangat disiplin. Misalnya pada saat di interview kelihatan dia disiplin, dia perfeksionis, bisa ini, bisa itu. Ah, ini bagus ini pasti. Tapi akhirnya karena dia itu perfeksionis, self disiplinnya tinggi, bisa jadi bumerang. Dia merajai semua pekerjaan teman-temannya karena dia nggak puas dengan ini dengan itu. Nah, itu kan bisa jadi masalah juga. Jadi bagaimana memposisikan hal yang baik itu pada tempatnya, yang weakness-nya itu dia bisa improve menjadi sesuatu kebaikan. Itu karena pasti weakness seseorang itu pasti ada why-nya, kenapa gitu loh. Kenapa dia bisa begini gitu kan. Nah, kita kan harus memoles bagaimana orang ini gitu loh. Supaya yang keluar positifnya gitu. Ibu dengan mencari mengapa atau kenapa tadi, mencari why-nya, berarti unsur komunikasi menjadi sangat penting, Ibu. Bisakah dikatakan begitu? Iya, balik lagi Mas. Balik lagi dengan persuasif. Kalau mentor itu harus peran persuasifnya harus kuat. Gitu kan. Nah itu jadi dia harus persuasif sehingga orang ini misalnya masa lalunya dia hurt dengan seseorang atau parentnya atau lingkungannya atau family-nya, tapi dia di tempat kerja dia mendapat pengganti yang dia harapkan, maka dia akan menemukan jati diri dan dia akan keluar semuanya kapasitasnya, bisa mengeksplor gitu. Ibu, kalau kita sudah perlu dilakukan setiap hari ya Bu ya. Katakanlah kita melakukan pelatihan, pembekalan, mengasah. Tadi kan Ibu juga memberikan informasi soal coaching, peran-peran coaching. Apakah harus setiap saat dilakukan Ibu? Iya, harus berkala, tapi dia harus dikasih kesempatan ya. Tapi yang pasti itu bukan hanya tell them what to do ya, tapi how to do itu lebih penting. Tell them how to do-nya itu lebih penting. Jadi ada example-nya, ada contohnya, ada yang menjadi sentralnya itu siapa gitu kan. Dia harus bisa gitu sampai dia menjadi figur yang sesuai harapan perusahaan tersebut gitu. Ibu, karena perusahaan punya kan, setiap perusahaan punya pattern gitu kan. Nah, itu kan bisa ada arahan gitu ya. Tapi tidak terlalu SOP ya Mas. Kalau terlalu SOP maka tidak ada personal touch. Karena sebetulnya harus people oriented. Jadi seorang HR itu harus people oriented. Tidak terlalu SOP. Ibu, penjelasan Ibu In barusan ini kok jadi mengingatkan saya dengan filosofi lama Ingarso sing tulodo, memberikan contoh, tuturi handayani, mendukung. Apakah seperti itu Ibu? Ya, betul. Jadi bicaranya sedikit, contohnya aja lebih banyak. Jadi jangan banyak nasihat, jangan banyak menggurui. Iya, talk only gitu ya. Tapi coba kasih ini ya, being example itu lebih efektif ya. Karena action say 1,000 word. Betul. Jadi no action, talk only itu percuma kalau gitu ya Bu ya. Cuma nanti masuk kiri keluar kanan, apalagi Gen Z. Gen Z milenial ini, waduh, nggak usah dinasehati, itu bantahan terus nanti yang ada toh. Tapi kita kasih example aja, itu kan, maka dia akan meniru gitu ya. Kita masih ngobrol dengan Ibu Indayati Utomo. Bu Indayati Utomo adalah International Director jadi John Robert Power atau JRP. Ibu, kalau begitu dimensi apa saja ya dalam konteks identifikasi masalah? Mungkin Ibu bisa merumuskan, silakan. Ya, jadi di sini kita harus tahu sumber masalahnya itu apa. Yang pasti ketika kita mengidentifikasi sumber masalah, jangan defense, tapi kita terbuka apa adanya. Seandainya saya punya konflik dengan seseorang, maka kalau kita ingin mendapatkan solusi dari mediator atau ahlinya, maka kita harus terbuka. Sebetulnya masalahnya tadinya saya begini. Nah, jujur dengan diri sendiri, itu penting. Nah, kemudian
timbul akibat orang ini begini. Nah, sehingga ahlinya atau mediator ini atau siapapun yang kita ajak diskusi itu bisa berpikir jernih secara objektif. Karena kita tujuannya, saya sharing ini, tujuannya saya mau selesaiin masalah ini. Bukan mau menang-menangan supaya orang menjadi tim saya, pembela saya, maka enggak ketemu, Mas, gitu. Nah, itu mengidentifikasi caranya seperti itu. Jadi kemudian menetapkan mau apa, kamu masih mau membangun atau bagaimana gitu kan ke depannya gitu. Itu harus ada alternatifnya apa, plan A, plan B dan semuanya itu harus dibuka semuanya gitu sehingga kita ketemu muaranya bahwa sebetulnya yang harus berubah ya memang dua pihak karena di mana kita berbuat apapun itu akan berakibat. Kalau kita berbuatnya A ya hasilnya akan A gitu. Jadi siapa yang harus berubah? Ya kita. Baik Bu In, terima kasih untuk kesempatan ngobrol kali ini. Sebagai kalimat pamungkas supaya pagi ini kita mendapatkan motivasi dari Ibu Indayati. Silakan Ibu. Ya nomor satu ya kita harus yang paling penting itu spiritual ya. Kita harus bisa apapun agama kita itu harus lebih dekat sama yang Maha Kuasa supaya kita selalu berjalan dalam pimpinannya sehingga masalah itu menjadi sesuatu bukan masalah tetapi sebagai challenge kita, opportunity kita gitu ya. Karena tidak ada masalah yang tidak bisa terselesaikan di mata Tuhan kalau kita bersama Tuhan. Ya, karena kekuatan manusia itu melebihi persoalannya. Itu yang pertama. Yang kedua, sabar, nggak ada yang semuanya tuh instan ya. Semua tuh ada waktunya, takes time, indah pada waktunya. Jadi kesabaran itu juga melatih emosional kita, melatih kejujuran terhadap diri sendiri. Nah, itu perlu. Kemudian yang ketiga, bahwa temukan nilai positif dari masalah ini. Ya, jadi seperti yang saya pernah alami dengan JRP ya, seolah-olah itu masalah, tetapi after that saya melihat ini sebetulnya, waduh saya harus naik lebih tinggi, opportunity gitu ya, jadi melihat oh ini sebetulnya ada opportunity waktu COVID dan sebagainya itu ya, sehingga saya bisa improve, akhirnya apa, program-program kita jadi hybrid dan segala macam. Nah itu kan sebetulnya masalah besar ya Mas, tapi bisa teratasi. Jadi lihatlah nilai dari hikmah dari masalah ini. Kemudian jangan berhenti ya kalau ada masalah, jalan terus kita akan ketemu pada satu titik atau lubang yang kita harus bisa keluar dari masalah itu. Dan kembali lagi latih diri untuk bisa balance. Ada hidup itu jangan stres terus gitu loh, harus ada me time. Nah itu penting, me time itu penting. Me time adalah penting. Baik, Bu In terima kasih waktu bersama kami pagi-pagi ini Bu. Sama-sama, terima kasih Mas, sukses, have a nice day. Have a nice day to you too. Bu Indayati Utomo, International Director John Robert Powers sudah ngobrol dengan kita dan tema besar kita adalah identifikasi masalah. Tadi penjelasan Bu In jadi mengingatkan dengan sebuah bacaan kuno. Ada sebuah filsuf kuno, filsuf Yunani yang pernah bilang begini, the beginning is the most important part of the work. Kalau nggak salah begitu ya. Dan identifikasi masalah merupakan bagian penting dari seluruh aspek kehidupan kita. Selamat pagi untuk semua ini bergabung. Terima kasih Pak Anja sudah meresume kalimat-kalimat bijak dari Bu Indayati Utomo tadi. Terima kasih sudah mendengarkan Jendela Ruang Pikir yang dipersembahkan oleh John Robert Powers Indonesia, the personality development provider for individuals and corporate who seek to achieve their full potential. For more info, follow Instagram @JRP Indonesia.